selaku PK dan asisten PK yang tergabung dalam IKKEMINDO harus mampu melaksanakan itu sebaik-baiknya. Salah satu ciri organisasi yang mampu bergerak terus mengikuti perkembangan adalah anggotanya memiliki satu, kepedulian terhadap organisasi, yang kedua adalah percaya diri. Butuhkan kader-kader yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Yeah. Saya salut, salam hormat pada teman-teman PK semua. Pada hari ini selamat melaksanakan musyawarah wilayah. Hasilkan produk-produk yang sangat bermanfaat bagi organisasi dan bagi diri seluruh PK. Yang kedua, saya ucapkan selamat berdiskusi karena ini sudah batas waktu hari ini harus ditunjuk kepengurusannya. Pilih betul orang-orang yang memang layak dan peduli terhadap organisasi. Kalau orang pinter banyak, tetapi orang yang peduli itu jarang. Maka yakinkan orang yang terpilih adalah orang yang memiliki kompetensi yang cukup, tetapi utamakan kepedulian, loyalitas kepada organisasi. Mudah-mudahan bisa membangun ikatan pembimbing kemasyarakatan Indonesia wilayah Nusa Tenggara Barat ke depan semakin baik. Salurkan itu semua kerjasama dengan seluruh stakeholder yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat dengan sebaik-baiknya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah wilayah Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia NTB secara resmi dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengusung tema Membangun IKKEMINDO NTB yang berakhlak dan semakin pasti, IKKEMINDO NTB gelar musyawarah wilayah dan pembentukan pengurus periode tahun 2022 sampai tahun 2025. Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia IKKEMINDO NTB menggelar musyawarah wilayah dan pembentukan pengurus periode tahun 2022 sampai tahun 2025 di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia NTB, Senin, 27/01. Kegiatan yang mengusung tema Membangun IKKEMINDO NTB yang berakhlak dan semakin pasti ini dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia NTB, Haris Sukamto. Kegiatan musyawarah wilayah ini diikuti oleh seluruh anggota IKKEMINDO NTB yang terdiri dari pembimbing kemasyarakatan dan asisten pembimbing kemasyarakatan Bapas Mataram dan pembimbing kemasyarakatan dan asisten pembimbing kemasyarakatan Bapas Sumbawa selaku anggota, Kepala Bapas Mataram selaku anggota luar biasa, dan Kepala Bapas Sumbawa selaku anggota luar biasa. Musyawarah wilayah ini mengagendakan pembentukan pengurus periode tahun 2022 sampai tahun 2025 dengan menghadirkan 2 nama sebagai calon ketua. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB menyampaikan bahwa IKKEMINDO adalah sebuah organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi praktik agar terwujud pembimbing kemasyarakatan (PK) dan asisten pembimbing kemasyarakatan (APK) yang berkualitas dan profesional dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung perlindungan HAM. Organisasi yang khusus menaungi jabatan fungsional PK dan APK itu, kata Haris, pertama kali dibentuk pada tanggal 16 September tahun 2013 dengan nama Asosiasi Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia.
melalui Kongres 2 APKI pada April tahun 2017. Nama APKI dirubah menjadi IPKEMINDO. Salah satu keputusan terbesar Kongres APKI 2 adalah perubahan nama organisasi menjadi IPKEMINDO sekaligus menetapkan Dra. Sri Pugu Utami Kret, Dirjen Pemasyarakatan yang menjabat kala itu, sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat IPKEMINDO Terang Haris saat menyampaikan sambutan dalam acara pembukaan Musyawarah Wilayah 2 IPKEMINDO NTB, Senin 31.01 pagi. Terkait dengan IPKEMINDO NTB, Haris menyebutkan bahwa Dewan Pengurus Wilayah IPKEMINDO NTB ditetapkan secara aklamasi melalui musyawarah wilayah pada tanggal 18 Februari tahun 2019. Setelah itu, DPW IPKEMINDO NTB terpilih dikukuhkan dan ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengurus Pusat IPKEMINDO dalam Musyawarah Regional Bali Nusa Tenggara yang digelar pada tanggal 19 Februari tahun 2019 di Denpasar, Bali. Haris menambahkan, saat ini DPW IPKEMINDO NTB telah memasuki masa akhir kepengurusan. Maka dari itu, kata Haris, Musyawarah Wilayah 2 IPKEMINDO NTB yang digelar saat ini akan membahas agenda tunggal pemilihan Dewan Pengurus Wilayah IPKEMINDO NTB periode 2022 SD 2025. Muswil IPKEMINDO NTB hari ini memiliki agenda tunggal untuk memilih kepengurusan yang baru sehingga dapat segera menyusun garis-garis besar program wilayah untuk periode 2022 SD 2025, tegas Haris. Saya berharap melalui kegiatan Muswil IPKEMINDO NTB tahun 2022 ini dapat semakin menjadikan IPKEMINDO sebagai organisasi profesional yang berakhlak dan semakin pasti serta menjadi role model bagi organisasi profesi lainnya, tutupnya. Sementara itu, Ketua Panitia Musyawarah Wilayah 2 IPKEMINDO NTB, Jumaidi, dalam laporannya menyampaikan beberapa agenda yang dibahas dalam kegiatan tersebut. Sebut saja, penilaian laporan pertanggungjawaban kepengurusan DPW IPKEMINDO NTB periode 2019 SD 2022, pembahasan rekomendasi yang diperlukan dan garis-garis besar program IPKEMINDO NTB, dan memilih kepengurusan wilayah IPKEMINDO periode tahun 2022 sampai tahun 2025. Lebih lanjut, Jumaidi menyampaikan bahwa Muswil 2 IPKEMINDO NTB akan diikuti oleh 47 orang anggota yang terdiri dari anggota biasa dan anggota luar biasa. Anggota biasa adalah para PK dan APK yang bertugas di wilayah NTB. Sedangkan anggota luar biasa adalah Kepala Balai Pemasyarakatan Mataram dan Kepala Balai Pemasyarakatan Sumbawa Besar. Peserta terdiri dari 35 PK dan APK Bapas Mataram, 10 PK dan APK Bapas Sumbawa Besar, dan 2 orang anggota luar biasa yaitu Kepala Bapas Mataram dan Kepala Bapas Sumbawa Besar, terangnya. Dalam akhir laporannya, Jumaidi juga menyampaikan bahwa segala pembiayaan kegiatan Muswil 2 IPKEMINDO NTB tersebut bersumber pada Kas Kepengurusan IPKEMINDO NTB. Bersumber pada Kas Kepengurusan IPKEMINDO NTB, pungkasnya. Diketahui, acara pembukaan Muswil 2 IPKEMINDO NTB dihadiri pula oleh seluruh pimpinan tinggi Pratama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB, Kepala Pengadilan Tinggi Mataram yang diwakili oleh Hakim Tinggi Facul Bari, Kepala Kejaksaan Tinggi Mataram, yang diwakili oleh Asisten Tindak Pidana Umum, Ike Bahtiar, Kepala Kepolisian Daerah NTB yang diwakili oleh Dir. Pembinaan Masyarakat, dan seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis se-Pulau Lombok. Pelaksanaan Musyawarah Wilayah 2 IPKEMINDO NTB tahun 2022 ini digelar secara terbuka. Kegiatan diawali dengan pemilihan Ketua Sidang yang dipimpin oleh Ketua Panitia. Selanjutnya,
Ketua Sidang terpilih, Muhammad Zainul Ahzan, memimpin jalannya musyawarah sesuai dengan tata tertib yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemilihan DPW Kemindo NTB dimulai dengan memilih secara aklamasi kandidat ketua yang dinilai layak dan mampu mengemban amanah, dan menetapkan 4 nama kandidat. Debut saja, Pembimbing Kemasyarakatan Muda, Tirmizi, SH, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama, Jerry Agus Pratama, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama, Iwayan Widiasta, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama, dan Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Nimade Dwi Suryaningsih. Setelah dilakukan pemilihan secara aklamasi, maka terpilihlah Tirmizi, SH sebagai Ketua DPW Kemindo periode 2022-SD 2025. Ketua DPW Kemindo NTB terpilih. Dalam sesi penutupan menyampaikan terima kasih atas kepercayaan anggota terhadap dirinya. Tirmizi berharap, Kemindo ke depan mampu mengembangkan diri menjadi lebih baik. Sesuai dengan tema Muswil hari ini, semoga ke depannya membangun JP Kemindo NTB yang berakhlak dan semakin pasti. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia NTB, secara resmi menutup kegiatan Musyawarah Wilayah Kemindo NTB tahun 2022, Senin 31/01 siang. Kegiatan yang digelar di Aula Kanwil Kumham NTB ini diikuti oleh seluruh anggota sidang Muswil Kemindo NTB. Kepala Divisi Pemasyarakatan, Maliki, dalam sambutannya menyampaikan bahwa secara struktural organisasi dirinya memiliki tanggung jawab melakukan supervisi terhadap pembimbing kemasyarakatan (PK) dan asisten pembimbing kemasyarakatan (APK) dalam pelaksanaan tugas-tugas pembimbingan. Sebut saja, tugas penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, pengawasan, dan sidang tim pengamat pemasyarakatan. Sudah menjadi tanggung jawab kami untuk melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tugas PK dan APK, terang Maliki. Maliki menambahkan, kedinamisan dalam sistem pemidanaan memengaruhi peran dan fungsi pemasyarakatan, termasuk bagi anak yang berhadapan hukum ABH. Pelaksanaan restoratif justice RJ, bagi anak berhadapan hukum ABH, menuntut profesionalitas PK dan APK. Menuntut profesionalitas PK dan APK untuk meningkatkan kompetensi dan integritas, sehingga menjadi mercusuar bagi aparat penegak hukum APH lainnya, tegas Maliki. Lebih lanjut Maliki menjelaskan, Kemindo memiliki peran yang besar dalam membawa PK dan APK menjadi profesi yang mempunyai nilai penting dalam pelaksanaan tugasnya. Berdasarkan hasil Muswil, kata Maliki, terpilihnya Dewan Pengurus Wilayah JP Kemindo periode tahun 2022 sampai tahun 2025 diharapkan mampu mengemban amanah sesuai dengan garis-garis besar program wilayah yang ditetapkan. Ucapan selamat menunaikan kewajiban bagi pengurus yang baru terpilih, dan terima kasih kepada panitia, peserta, dan seluruh pihak yang membantu terlaksananya kegiatan, tutupnya.